Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Semua karena kasih karuniamu yang kau berikan hidup kami. Kami tidak sia-siakan. Kami gunakan waktu kami untuk mencari Engkau, mengutamakan Engkau. Maka pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami dan mengurapi kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat 32 sampai ayat 34. Markus pasal 10 ayat 32 sampai ayat 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-murid Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang Yahudi melihat Yesus dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan dia mulai mengatakan kepada mereka apa yang terjadi atas diri Yesus. Kata Yesus, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan pada imam-imam kepala ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesat, dan dibunuh. Sesudah 3 hari ia akan bangkit. Kita lihat di pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus menyampaikan berita dalam mengiring dia harus memikul salib. Dan Alkitab menulis dalam Matius 16 jelas, karena siapa ikut aku, dia harus berpikul salib dan menyangkal diri. Dan kita tahu bahwa kita bukan tinggal di dunia ini. Dunia hanya sementara, dunia hanya transit. Tapi ketika kita tinggalkan dunia yang fana. Kenapa? Filipi 3:20, kita warga negara kerajaan surga. Kita pulang ke surga, dan di dunia ini banyak tangisan air. Ikut Yesus harus banyak memikul salib, menyangkal diri. Bukan senang selalu senang. Sebab ada nyanyian, dunia ini bukan firman. Dan berita tentang penderitaan Yesus untuk ketiga kali, bahwa anak manusia akan diolok-olok, diludahi, disesat, dibunuh. Sesudah 3 hari ia akan bangkit. Di berita sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus diseksa, sebelum Yesus ludahi, sebelum Yesus olok-olok, Yesus sudah menyampaikan dulu berita. Demikian juga dalam kita mengiring kepada Tuhan, berita penderitaan salib juga harus sampaikan. Barang siapa ikut Yesus, dia ikut salib dan menyangkal. Bukan perlu senang ikut Tuhan, tapi harus ikut salib, menyangkal diri. Ada kesempatan buat dosa, tapi tidak melakukan. Ada keinginan untuk melakukan dosa, tapi tidak diperbuat. Daging bagaimana menjerit, daging menjerit untuk melakukan yang tidak baik. Ya, daging menjerit karena tidak melakukan yang tidak baik. Justru roh kita hidup dalam pimpin roh. Daging itu disalibkan. Pagi-pagi kita datang pada Tuhan, mengadakan mesbah, bagian kita menyalibkan daging. Kita menyalibkan daging. Kita mengutamakan Tuhan dulu, baru bangun lebih awal, ya, lebih awal mencari Tuhan, baru kita bekerja. Itu sebagian salib, menyalibkan daging. Apalagi lebih dalam lagi, masuk memikul salib dan tidak mau berbuat dosa, itu sesuatu tantangan yang berat. Ya, kita harus kerjakan. Tapi kalau kita mau, kita akan menikmati berkat Tuhan. Amin. Ya, kalau Yesus jelas disampaikan, dia akan diolok, diludahi, disesat, dihina. Dia sampaikan berita penderitaan Yesus. Berita salib juga harus sampaikan pada saudara, supaya kita mengerti. Jangan kita pikir ikut Tuhan senang, selalu senang. Tidak. Ada tantangan kita hadapi. Supaya kita menjadi dewasa di dalam rohani. Sebab Tuhan ingin dapatkan gereja yang
tidak cacat dan salah. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Penderitaan demi penderitaan masih ada di dunia, sebab dunia Tuhan tidak menjanjikan sesuatu yang enak di dunia. Tapi kita harus menyalipkan daging. Tapi kami belajar hari lepas hari menyalipkan daging, supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para polri. Berikan mereka taat kepada Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.